Pengaruh Yunan di Nusantara diperkirakan merentang sepanjang 1000 tahun sebelum Masehi, yang rentangannya mengandaikan adanya hubungan laut yang tetap. Sepanjang kurun itu, terdapat teknik-teknik perunggu dan besi yang sama, yang membuat rentangan. Waktu itu disebut masa perunggu besi. Temuan arkeologi di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Bali, Sumbawa, dan Kepulauan Indonesia Timur berupa kendang perunggu atau nekara, mirip dengan kendang-kendang perunggu di Indochina dan Cina Selatan. Sekalipun kegunaan kendang-kendang perunggu itu belum diketahui, tapi menunjuk pada motif dan teknik-teknik pembuatannya terlihat sama dengan hasil galian situs Sisaisan di Yunan. Selain itu, juga ditemukan genderang perunggu ukuran besar di Sumatera Selatan yang tergolong budaya Dongson. Genderang ini diperkirakan dibuat di Dongson, di Provinsi Tanhor, Teluk Tonkin, sebelah utara Vietnam pada sekitar tahun 600-300 SM. Tinggi genderang ini lebih dari 1 meter dan beratnya lebih dari 100 kg. Genderang ini mirip dengan genderang perunggu Tiongkok dari dinasti Han. Menurut para ahli, genderang ini dikembangkan di Yunan, Tiongkok Barat Daya. Genderang Dongson, selain untuk musik, juga digunakan sebagai pemujaan. Selain itu, genderang Dongson diperdagangkan dan dijadikan benda pusaka. Wilayah Yunan yang membentang di Cina Selatan dihuni berbagai bangsa seperti Vietnam, Siam, Khmer, Mon, dan Champa. Bangsa Champa tinggal di kawasan pesisir Vietnam mulai dari daerah Binh Ho di utara Saigon sampai ke Port Ti-Annam di selatan Hanoi, serta sebagian lagi tersebar di Kampuchea. Sebagian sejarawan memang mengatakan bahwa pengaruh Islam di Champa tidak begitu besar sebelum tahun keruntuhannya pada tahun 1471 Masehi akibat serangan Lenangton dari Vietnam, tetapi persinggungan antara orang-orang Islam dengan orang Champa terbukti sudah terjadi pada abad ke-10 Masehi. Raja Champa, Indravarman III pernah mengirimkan seorang duta beragama Islam yang bernama Abu Hasan menghadap Kaisar Cina tahun 951 dan 958 Masehi. Prasasti-prasasti berbahasa Arab yang ditemukan di wilayah Champa pada tahun 1902-1907 meter setelah diteliti menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-10 meter, orang-orang Islam di Champa sudah memiliki otonomi dan permukiman sendiri. Berdasar inskripsi makam kuno di Phan Rang Panduranga yang ditulis dengan gaya Kufi, diketahui bahwa pada tahun 1039 meter lebih tua dari makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik telah dimakamkan seorang muslim bernama Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Arada yang memakai nama samaran Abu Kamil. Pada saat Hubilaihan berkuasa tahun 1275 meter, ia memberi semacam kebebasan dan kepercayaan kepada orang-orang Islam dari Turkestan di Asia Tengah untuk keluar masuk negeri Cina. Orang-orang Turk Islam asal Bal, Bukhara, Samarkand yang dipercaya itu, selain mendapat kedudukan yang cukup baik juga ada yang menduduki jabatan menteri di Istana Kaisar. Orang-orang asal Turkestan inilah yang mengembangkan dakwah Islam di berbagai tempat di wilayah kekuasaan Hubilaihan, termasuk di Champa yang ditaklukkan Panglima Muslim bernama Hasanuddin. Kepercayaan Hubilaihan, hubungan yang sudah terjalin lama antara kerajaan-kerajaan di Champa dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang salah satunya terbukti dengan perkawinan Raja Jaya Singawi Airmn III dengan Ratu Tapasi, saudari Sri Kertanegara dari Singasari, berlanjut sampai masa Majapahit dengan pernikahan Sri Kertawijaya dengan puteri Champa bernama Darawati yang beragama Islam. Bahkan, sejak penaklukan ibu kota Champa di Vijaya oleh Raja Vietnam bernama Linangton dan Tangton pada 1446 meter, sebagian penduduk Champa mengungsi ke Nusantara. Ketika penduduk Champa melakukan perlawanan dengan membebaskan ibu kota Vijaya, Linangton mengulangi penyerbuan yang lebih besar pada tahun 1471 meter dan berhasil merebut ibu kota Vijaya. Tidak kurang dari 60.000 orang Champa disembelih dan 30.000 orang lainnya ditawan dan dijadikan budak. Bahkan, Raja Champa beserta 50 orang anggota keluarganya pun ikut tertawan. Kiranya, pada rentang waktu antara 1446-1471 meter itulah, para penduduk Champa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke Nusantara. Kedatangan penduduk Champa beragama Islam ke Nusantara pada pertengahan abad ke-15 setelah jatuhnya Champa akibat serbuan Vietnam dicatat dalam berbagai historiografi. Misalnya, dalam Sulalatus Salatin Sajarah Melayu, Babat Tanah Jawi, Babat Nyampel Denta, Purwaka Caruban Nagari, dan Serat Kanda, kehadiran orang-orang Champa Muslim ke Nusantara selalu dihubungkan dengan proses dakwah Islam yang menurut catatan sejarah yang dipercaya penduduk. Terkait dengan tokoh-tokoh wali keramat asal Champa seperti Syekh Kuro di Karawang, Sunan Ampel di Surabaya, Syekh Ibrahim As-Samarkandi di Tuban, beserta keturunan mereka yang masyhur dikenal dengan sebutan Wali Songo, menurut Haji de Graaf. Pada abad ke-15 dan ke-16 meter, para pedagang dari wilayah Cina Selatan dan pesisir Vietnam, sekarang Champa semakin aktif di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa bermakna
penyebaran Islam di Jawa sedikitnya membawa pengaruh adat kebiasaan dan tradisi keagamaan masyarakat Campak kepada masyarakat di Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara saat itu. Menurut Anca Baton dalam Orang Cam Islam di Indochina Prancis, terdapat sejumlah adat kebiasaan yang dianut oleh orang-orang Campai yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seperti orang-orang Campa memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya atau saudara yang lebih tua dengan sebutan kakak, memanggil adiknya atau orang yang lebih muda dengan sebutan adik, memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan kacong atau kacon, yang rupanya terserap kek, dalam kebiasaan masyarakat Muslim di pesisir Jawa dan tempat-tempat lain di Nusantara. Hal itu bisa kita bandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup pada masa Majapahit. Mereka menyebut ibunya dengan sebutan Ina, Rana Ibu, menyebut kakaknya dengan sebutan Raka, menyebut adiknya dengan sebutan Rai, dan memanggil anak kecil laki-laki dengan sebutan Rai. Tradisi keagamaan yang dijalankan Muslim Campa, seperti peringatan hari kematian ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, ke-1000 setelah kematian seseorang, kenduri, peringatan haul, tahayul, tabu, terbukti mempengaruhi Muslim Nusantara yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi keagamaan tersebut.